Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita maklumi bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak sekali. Sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah Ta'ala tidak bisa menghitungnya, karena tetap terus menerus mengalir dan banyak sekali. Hanya saja kenikmatan yang sekian banyak ini belum bisa kita mensyukurinya semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena itu apabila kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, ini adalah paling baiknya umat. Karena Allah Ta'ala tidak mengangkat derajatnya para utusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melindungi para utusan Allah Ta'ala. Walaupun banyak orang kufar yang mau berbuat jahat, tapi tetap Allah Ta'ala menjamin hambanya yang beriman dilindungi. Dan berapa banyak orang kafir dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan sebabnya dakwanya para utusan Allah. Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Ta'ala, yang dikalahkan adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Ta'ala, yang dimenangkan adalah yang dikalahkan adalah Namrud bin Kan'an dan juga seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam ditolong oleh Allah Ta'ala karena keimanan tauhidnya, yang dihancurkan adalah kaumnya. Inilah nikmat yang harus kita syukuri, adalah nikmat Islam. Nikmat kita menuntut ilmu dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Karena nikmat din ini yang menjadi sebab tenangnya jiwa kita di dunia. Allah Ta'ala tidak menjadikan tenangnya manusia dengan harta. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah, menjadi tenangnya jiwa. Subhanallah. Ketenangan ditempuh dengan ibadah kepada Allah. Selanjutnya pembahasan kita pada pagi hari ini membahas perkara yang sangat pokok yang ada hubungannya nanti kita kalau sudah hari kiamat, yaitu syafaat. Syafaat ini untuk siapa? Syafaat ini miliknya Allah. Allah berfirman, walillahi syafa'atu jami'ah. Untuk kitabnya kembali halaman 47 nomor 36. Ya, jadi syafaat itu miliknya Allah, dan syafaat itu maknanya genap, pertolongan. Nah, manusia walaupun kuat apapun tidak bisa menolong dirinya sendiri, kecuali ada, yaitu yang lain yang menolong kita. Kalau kita di dunia sakit, masih ada orang menjenguk kita. Kita lapar, masih ada keluarga yang kasih makan. Itu dunia, syafaat di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat, maka manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu dalilnya. Masing-masing manusia bisa pada hari kiamat berurusan dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita fahami. Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau di dunia sementara kita, tapi di alam mahsyar bertahun-tahun, ribuan tahun kita. Belum lagi nanti yaitu sebelumnya di alam barzah sampai bangkitnya hari kiamat. Belum lagi nanti di alam yaitu akhiratnya. Inilah yang harus kita fahami. Nah, dan syafaat ini menurut manusia
Nah, pertolongan manusia itu ada 3. 2 yang salah, 1 yang benar. Ada orang berpendapat bahwasanya semua makhluk bisa memberi syafaat, termasuk orang mati. Bisa memberi syafaat, bisa menolong orang yang hidup. Ini tidak benar. Orang mati itu sudah putus hubungannya. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong yang lain. Jadi ada orang minta bantuan kepada batu, minta syafaat kepada tanah, kepada pohon yang dikeramatkan, yang lainnya, maka ini adalah tidak benar dan tidak masuk akal. Yang nomor 2, orang yang mengingkari syafaat. Tidak ada pertolongan besok pada hari kiamat itu. Yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Tidak ada syafaat. Orang kalau dia sudah berbuat dosa besar, neraka selamanya. Tidak ada yang masuk surga. Ini berlebih-lebihan meniadakan syafaat. Itu kelompok Khawarij maupun Mu'tazilah. Kalau orang itu sudah kufur, orang muslim melakukan dosa besar, tidak masuk surga. Yang nomor 3, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yaitu pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Syafaat itu ada, tapi harus ada persyaratan. Dan ada yang tidak mendapatkan syafaat orang kafir. Orang kafir besok kalau sudah dibangkitkan tidak perlu dihisab, karena semuanya amalnya kufur. Tapi orang mukmin dihisab, ditimbang mana yang lebih berat amalnya dan mana yang lebih ringan, yaitu dosanya. Baik, kita lanjutkan sekarang perkataan Al-Imam Al-Kharab bin Ismail Al-Kirmani, yaitu nomor 36 dari halaman 47. Wasyafa'atu yaumal qiyamati haqqun. Syafaat, pertolongan Allah Ta'ala besok pada hari kiamat itu benar, maknanya benar ada. Dan ini bantahan terhadap kelompok Khawarij. Dijelaskan di sini di dalam takliknya dari mana bahwasanya syafaat hari kiamat itu benar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat nomor 26, fi dzikri syurutis syafa'ah, persyaratan orang itu mendapatkan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. An-Najm nomor 26. Wakam, dan berapa banyak min malakin, malaikat yang mana tinggalnya di langit, fis samawati, berapa banyak malaikat di langit. Malaikat itu yaitu makhluk yang tidak berdosa dan tidak pernah maksiat, termasuk yaitu hamba yang paling takut pada Allah. La tughni syafa'atuhum syai'a, tidaklah bermanfaat syafaatnya malaikat ini sedikit pun, illa min ba'di, kecuali sesudah ayyadzanallahu, Allah mengizini, liman yasha'u, untuk orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun malaikat dia berhak untuk memintakan syafaat karena dia keimanannya, tapi tidak bisa mintakan syafaat orang musyrik. Tidak bisa mintakan syafaat orang kafir, karena syafaat ini miliknya Allah. Sedangkan Allah Ta'ala beri izin kepada hambanya mintakan syafaat dengan syarat yang dimintakan harus orang beriman, harus orang ahli tauhid. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat, jadilah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Walaupun kita hidup pada zaman sekarang banyak fitnah yang menggoda keimanan kita, tapi kita harus tetap istiqomah, karena hidup kita di dunia tidak lama. Taruhlah sengsara sebentar, mendapatkan kesulitan sebentar, padahal nanti di alam barzah, alam penantian antara di dunia ini dan bangkitnya hari kiamat cukup lama.
dan itu alam di barzah. Kadang-kala orang itu mendapatkan nikmat karena sebab ketauhidannya, dan juga ada yang diazab seperti Fir'aun dan bala tentaranya karena kesyirikannya. Nah, siapa yang ingin yaitu berharap syafaatnya Allah Ta'ala harus menjadi orang ahli tauhid. Dijelaskan di sini. Wa nafallahu ta'ala intifa'al kuffari bis syafa'ah. Allah Ta'ala meniadakan orang kafir itu bisa mendapatkan syafaat karena amal baiknya tidak ada. Tapi kalau orang mukmin selagi dia bertauhid, punya dosa, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Nah, wahwa ma yadullu ala subutiha, ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada. Cuma untuk siapa? Untuk hambanya beriman. Wa intifa'il mu'minina biha, dan orang mukmin bisa memanfaatkan syafaat dari Allah Ta'ala ini. Kama fi qouli ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini ayat untuk orang kafir. Al-Mudassir. Tidaklah bermanfaat syafaat untuk mereka ini. Maknanya mereka ini untuk orang kufar. Syafa'atus syafi'in, pemberi permintaan syafaat untuk orang yang memintakan syafaat. Seperti Rasulullah SAW tidak bisa menolong ibunya yang meninggal dunia dalam keadaan kufur. Demikian juga ayahnya. Tetapi beliau mendapatkan prioritas satu saja. Beliau mendapatkan izin oleh Allah Ta'ala untuk diringankan pamannya Abu Thalib. Masuk neraka tapi di atas, bukan di bawah. Orang munafik di bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tetapi tidak masuk surga, tetap di neraka di atas. Dan karena pamannya ini yang banyak jasanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi saudara yang lain yang ingin membunuh, yang ingin yaitu menghalangi dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini imbalan untuk dunianya. Selain itu orang kafir, orang musyrik tidak mendapatkan syafaat. Ini harus kita fahami. Siapa saja yang sekarang ingin mendapatkan syafaatnya beliau harus menjadi orang yang mengikuti sunnahnya beliau. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah, fadalla ala annahu la budda min syafa'ah. Ini menunjukkan hari kiamat mesti adanya syafaat dari Allah, bantahan terhadap kelompok Khawarij tadi. Wa anna syafa'ata li ghairihim li ahli tauhid khasatan, bahwa syafaat ini Allah berikan kepada hambanya yang ahli tauhid, yang bukan ahli tauhid tidak mendapatkannya. Wa amma sunnah qad nassa jami'un min ahli ilmi. Adapun dalil dari hadis telah sepakat orang punya ilmu an ala anna akhatis as-safa'ati balagha at-tawaturu al-ma'nawiyyu, bahwa syafaat ini telah mencapai mutawatir. Nah, ini bantahan terhadap orang mengatakan tidak mau menerima hadis kecuali mutawatir. Hadis syafaat mutawatir. Kenapa mereka tolak? Karena mereka mendahulukan hawa nafsunya. Dan ada satu hadis di sini dijelaskan, yaitu takliknya. Ja'a fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Masing-masing nabi mempunyai doa yang terkabulkan. Jadi masing-masing nabi mempunyai doa yang terkabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi ini mendahulukan doanya. Seperti pada zaman dulu, Nabi Musa mendahulukan dakwanya, yang lainnya juga begitu. Nabi Nuh mendahulukan dakwanya, ya Allah, ya ini orang-orang telah yaitu berbuat kekufuran ya Allah, maka jangan kau hidupkan orang kafir ini. Hidupkan seorang mukmin, dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan tenggelam. Tapi lain, fa inni, katanya beliau Rasulullah SAW, fa inni ikhtaba'tu da'wati
adapun saya tangguhkan, saya sembunyikan doaku ini. Bukan disegerakan, tetapi disembunyikannya. Syafa'atan li ummati, kami untuk menolong umatku. Saya ingin menolong umatku. Kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, bukan hanya mengurusi dirinya dan keluarganya, tetapi mengurusi umatnya. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Jadi beliau mendapatkan doa yang mustajabah, tapi itu ditangguhkan untuk akhir zaman dan untuk menolong umatnya. Inilah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika suatu saat orang-orang kafir itu menzalimi beliau, dilempari beliau ketika sholat oleh orang kafir. Datang dua malaikat atas perintah Allah Ta'ala, penjaga gunung yang di situ banyak pohon-pohon besar. Wahai Nabi, dipanggilnya Rasulullah SAW, aku ini diperintah oleh Allah Ta'ala, umatmu, orang-orang kafir yang menzalimi kamu, jika kamu ingin aku hancurkan, aku akan hancurkan. Tapi beliau tidak, jangan. Saya masih berharap keturunannya masuk Islam. Saya masih berharap anaknya masuk Islam. Subhanallah. Inilah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabarannya. Walaupun sholat dilempari, tapi berharap, masih memohon, berdoa kepada Allah, semoga mendapatkan kebaikan. Fahiya na'ilatun insyaallah ta'ala, dan syafaatku ini akan diperoleh insyaallah ta'ala. Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a, untuk umatku yang mati tidak berbuat syirik. Ini perlunya kita memahami masalah syirik untuk kita jauhi, memahami tentang yaitu perkara-perkara yang haram untuk kita jauhi. Mana mungkin kita akan menjauhi perkara yang haram kalau kita tidak tahu. Makanya banyak ulama yang menulis hadis dhaif. Itu bukan harus diamalkan, tidak, tapi harus diketahui dan dijauhi. Dan ulama yang menjelaskan hadis yang sahih seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, itu khusus hadis yang sahih. Adapun ahli sunan Abu Dawud, Tirmidzi yang lain menulis hadis dhaif, menulis hadis sahih, campur di situ. Supaya orang tahu ini yang dhaif, yang lemah jangan diamalkan, yang sahih supaya diamalkan. Nah, ini kebaikan bagi orang yang umatnya beliau ini ketika meninggal dunia tidak menyekutukan Allah Ta'ala, walaupun punya dosa masih ada harapan untuk mendapatkan syafaatnya. Ini kabar gembira untuk umatnya supaya kita yaitu bertobat, dan selagi kita belum meninggal dunia masih ada tempo tobat. Karena beliau bersabda, innamat taubatu ma lam yughargir. Tobat itu diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum sekarat maut. Tapi kalau orang kafir sekarat maut sudah tutup. Hadis yang nomor 2 masih berkenaan dengan syafaat. Ya, kita ini akan meninggal dunia dan akan menghadapi hari kiamat ini. Sebagaimana keyakinan kita hidup di dunia. Kita mesti hidup tahu. Tapi kita yakin karena kita melihatnya dan karena kita hidup di dunia. Untuk di alam barzakh dan untuk di alam mahsyar perkara gaib, tapi itu pasti ada. Sebagaimana kepastian benarnya ayat Allah Ta'ala. Wa jaa fi hadisin tawil li Abi Sa'id Al-Khudri fi dzikri syafa'ah, menyebutkan syafa'ah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Itu halaman 48 dari alinea yang kedua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayasfa'un nabiyuna, maka para nabi memintakan syafaat. Kenapa para nabi? Karena dia orang ahli tauhid. Wal malaikatu, malaikat pun akan memintakan syafaat. Wal mu'minun, orang-orang ahli iman, ya, akan memintakan syafaat. Jadi seorang anak yang beriman, yang bapaknya mungkin suatu saat melakukan dosa tapi bukan syirik, bisa juga anak itu akan memintakan syafaat kepada Allah. Ya Allah, ini orang tua saya.
Demikian juga seorang tua yang dia beriman, anaknya punya dosa, tetapi bukan syirik, bisa juga orang tua mintakan syafaat untuk anaknya. Karena syafaat itu miliknya Allah, dan persyaratan memintakan ya meminta ahli tauhid. Yang dimintakan ahli tauhid. Fayaqulul Jabbar, maka berkatalah Allah, Al-Jabbar nama Allah, baqiyat syafaati, tinggal syafaatku ini. Fayaqbidu, maka Allah menggenggam, qabdatan minan nar, satu genggaman dari api, tapi bukan seperti genggaman kita. Namanya menggenggam sudah jelas, menggenggam dengan tangan. Tapi kita tidak tahu tangannya Allah. Tapi Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan, itu dalilnya. Dua tangan Allah Ta'ala membentang, tapi bukan seperti membentangnya tangan kita. Fayukhriju aqwaman, maka Allah Ta'ala mengeluarkan kaum-kaum qatim tukhisu, yang sudah hangus di neraka, yang sudah jadi arang. Fayulqauna, maka Allah Ta'ala mengeluarkan hambanya yang masih ada iman ini, lalu dikeluarkan di neraka. Fayulqauna, lalu dilemparkan, dimasukkan fi narin, di sungai, bi afwahil jannah, yang di depannya surga. Ya, dimasukkan di sungai di depannya surga. Sungai itu untuk menghidupkan lagi orang-orang yang sudah hancur di neraka itu. Yuqalu lahu ma'ul hayat, dikatakan air untuk menghidupkan kembali. Seperti apa? Fayan butuna, maka mereka ini tumbuh ya sempurna fi khafatai, di dua yaitu pinggir sungai itu, kama tanbutu, seperti tumbuhnya al-khibbatu. Al-khibbatu itu tanaman yang hijau-hijau kecil di air. Fi hamili saili, ketika yaitu dibawa oleh banjir, yang namanya lepok kalau di tempat saya. Jadi ada air yang beberapa saat maka tumbuh segera, yaitu tanaman yang kecil yang di atas air yang hijau-hijau itu. Nah, ini menunjukkan syafaat Allah Ta'ala untuk hambanya yang beriman tapi melakukan dosa. Maka Allah Ta'ala ketika memasukkan ke neraka karena dosanya itu, nah karena masih ada iman, maka dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke sungai untuk menghidupkan kembali jasad-jasadnya. Ini hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, jangan sampai kita membuat putus asa manusia. Dia ketika melakukan dosa apapun suruh tobat. Siapa tahu dengan kehendak Allah Ta'ala mendaki dia bertobat. Nah, selanjutnya keterangan dari Al-Imam yaitu Abu Ismail Al-Khirmani, yasfa'u qauman fi qaumin, kembali halaman 47 di atas. Yasfa'u qauman fi qaumin, maka kaum itu memintakan syafaat kepada kaum. Kaum yang mintakan syafaat ahli iman. Fi qaumin, kaum yang juga ahli iman. Fala yasiruna ilan nar, mereka tidak masuk ke neraka. Ini nikmatnya orang punya keimanan. Ya. Maka mereka tidak masuk neraka walaupun toh dia punya dosa, tetapi diampuni oleh Allah. Ini penjelasan tadi. Nah, nomor 1 di sini dijelaskan, takliknya halaman 48. Hadza an-naw'u min as-safa'ah wa huwa as-safa'atu fi qaumin istawjibun nar alla yadkhuluha. Ini syafaatnya orang yang dia berhak masuk neraka, tetapi Allah Ta'ala tidak masukkan ke neraka karena sebab syafaatnya para anbiya, syafaatnya malaikat, syafaatnya orang beriman. Dzakarahu iddatun min alil ilmi min anwa'i syafa'ah. Para ulama sunnah membagi macam-macam syafaat, di antaranya syafaatnya beliau, syafaatul uzma. Pada hari kiamat orang akan bangkit dari alam kubur. Saat itu manusia mencari nabinya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya, Nabi Ibrahim, semuanya udzur.
saya tidak bisa memintakan syafaat untuk pertolongan kepada Allah karena kami masih punya dosa. Pergilah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Maka orang berduyun-duyun mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu beliau sujud, bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, irfa' ra'saka, bangunlah kamu wahai Nabi, angkat kepalamu, was'al tu'tah, mintalah kamu akan diberi. Inilah keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan para utusan yang lain. Makanya siapa ingin mendapatkan syafaat yang dengan sebab perantara beliau, hendaknya kita menjadi orang yang ahli sunnah. Karena kita hidup di dunia itu sebentar. Jangan sampai waktu ini kita sia-siakan untuk yang tidak benar. Karena kita tidak tahu mati kita kapan. Belum tentu orang sehat lalu masih panjang umurnya, apalagi kalau orang itu sudah lanjut usia. Tinggal menunggu kapan kita ini dipanggil oleh Allah. Bertambah lanjut kita usia, bertambah banyak pula persiapan kita untuk cari bekal. Karena dekatnya kematian lebih dekat daripada dekatnya orang yang masih muda. Nah, selanjutnya wa yakhruju qaumun minan nari, dan keluar yaitu kaum dari neraka. Siapa dari neraka ini? Yaitu orang yang beriman. Ba'dama takhaluha, setelah mereka itu masuk ke neraka. Gimana orang beriman masuk neraka? Orang-orang yang beriman tapi punya dosa besar. Pernah mencuri, naudzubillah min dzalik, pernah berzina, pernah pula yaitu menyuap, yang lainnya itu dosa. Dan dosa itu dihukum. Kecuali dosa-dosa yaitu yang sifatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah Ta'ala mendaki. Kalau tidak dikehendaki ya dihukum dulu, baru setelah hukumannya disesuaikan dengan dosanya, Allah Ta'ala mengeluarkan dari api neraka. Dakhaluha bisyafa'ati, dan mereka akan masuk yaitu bisyafa'ati syafi'in. Mereka akan mendapatkan syafaatnya orang yang memintakan syafaat. Di antaranya tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para malaikat, dan juga orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, orang-orang jujur imannya dari kalangan para sahabat dan orang yang mati syahid. Nah, kita lanjutkan. Wa yakhruju qaumun minan nari, ada kaum yang keluar dari neraka. Bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar. Makanya ikhwan, kita hendaknya selalu beristighfar, selalu tobat, karena Allah Ta'ala belas kasihan pada hamba yang beriman. Bayangkan kita beramal satu kebaikan ini dipahala 10 minimalnya, dan digandakan sampai 700 lebih. Tapi kalau kita berbuat dosa satu ya satu. Namun kalau kita timbang amal kita yang baik dengan dosa kita, banyak dosa. Bayangkan berapa menit kita sholat 5 waktu, dan berapa jam pula kita senda gurau, bicara yang tidak ada faedahnya. Itu membuang waktu. Ya mestinya waktu ini harus kita isi dengan ibadah, tetapi justru diisi dengan yang lainnya. Ada pun orang mencari rezeki apabila dia bermaksud mencari rezeki untuk beribadah pada Allah dan untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal, dia dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Tapi mencari rezeki waktunya sholat harus berhenti, karena waktunya sholat kan sebentar. Bayangkan kalau kita banding waktunya kita sholat 5 waktu dengan waktunya kita mencari rezeki, masih banyak waktu untuk mencari rezeki. Tapi pahalanya lebih banyak waktu untuk sholat. Nah, inilah keistimewaan rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Kita sholat 5 waktu ini seperti sholat 50 kali. Digandakan pahala setiap amal sholat 1, 10. Padahal kalau kita hitung sholat 5 waktu itu, kalau kita kumpulkan jamnya paling pol 3 jam. Atau 4 jam, itu dengan zikirnya, dengan menanti kedatangan imam. Tapi waktu 20-nya itu untuk apa? Allah Ta'ala akan menghisab kita semuanya.
Nah, yulbisuhum fiha, maka Allah Ta'ala akan yaitu menetapkan dia di neraka itu masya Allah apabila Allah menghendaki. Jadi ada kaum yang dikeluarkan dari api neraka dengan rahmat Allah Ta'ala setelah beberapa saat dia di neraka. Ini menunjukkan yaitu adanya syafaat untuk orang beriman yang melakukan dosa, dan ketika dia melakukan dosa syirik harus istighfar. Karena dosa syirik itu lain dengan dosa yang lain. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan mengampuni kalau disekutukan. Maknanya Allah Ta'ala disamakan dengan orang mati, disamakan dengan aki, disamakan dengan batu-batu, disamakan dengan pohon. Kita saja disamakan dengan kotoran tidak mau. Disamakan sama orangnya, disamakan dengan orang gila tidak mau. Bagaimana Allah pencipta, pemberi rezeki kita, semua alam ini Allah Ta'ala menciptakannya untuk manusia, lalu disamakan dengan makhluk? Ini dosa yang paling besar. Belum tentu orang itu dia diterima amal sholatnya, belum tentu dia diterima amal ibadahnya, belum tentu pula diterima dia membangun masjid kalau dia masih berbuat syirik. Karena Allah Ta'ala berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amalmu yang baik. Orang Yahudi, Nasrani, dia sholat, dia siam, dia juga berinfak, hancur amal mereka yang baik karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan Uzair. Waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Ini bahaya syirik yang harus kita fahami. Berapa banyak orang selamat tidak mencuri, selamat tidak menipu, selamat tidak mengurangi timbangan baik menurut manusia. Tetapi kalau dia tidak selamat daripada syirik, bahaya. Semua amal baiknya hancur. Dan karena yang mengadili kita itu Allah. Kita bukan diadili oleh manusia sehingga bisa mendapatkan keringanan. Tapi Allah Ta'ala yang mengadili kita. Nah, keterangan yang nomor 2 ini dan juga nomor 1 halaman 50, indeks yang nomor 1, akhraja Muslimun fi sahihihi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nari alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka itu orang-orang yang punya hak, adalah ahli neraka. Jadi penduduk neraka orang musyrik, orang-orang yang ahli bid'ah sampai menuju kepada kesyirikan, orang-orang maksiat yang dia tidak bertobat. Fa innahum la yamutuna fiha. Ini hadis Muslim. Maka mereka tidak mati di neraka ini. Tidak mati. Kalau orang terbakar di dunia mati, kesetrum listrik mati, jatuh, ya, kepalanya kekar otak mati. Tapi ini di neraka la yamutuna fiha. Tidak mati wala yahyun, tidak hidup. Sebagaimana Allah berfirman, summa la yamutu fiha wala yahya. Surat apa itu? Yang sering dibaca waktu Jumat. Surat Al-Alaq Ghasyiyah. Ghasyiyah. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian tidak mati, tidak hidup. Tidak mati yang hilang rasanya, sakitnya, tidak hidup yang bisa merasakan nikmatnya. Dan ini adanya di akhirat, di dunia tidak ada. Orang mati ya mati, orang hidup ya hidup. Walakin nasun asabatuhumun naru bidunubihim. Tetapi manusia ini masuk neraka karena sebab dosa mereka. Orang masuk surga karena sebab amal mereka yang baik yang sedikit, tapi Allah Ta'ala menggadahkan yang banyak. Karena surga itu bukan untuk panjangnya seumur kita 60-70 tahun, tetapi selamanya. Namun dengan berwasilah kita beribadah kepada Allah, bertauhid,
mengikuti sunnah, Allah Ta'ala masukkan surga bi rahmati. Tadi dikatakan bi rahmatillah. Tapi orang itu masuk neraka karena dosanya. Fa amatahum imatatan, maka Allah Ta'ala matikan mereka ini. Hatta idza kanu fahman, kalau sudah mati terbakar di neraka menjadi arang, nah, ya, menjadi arang dia. Udhina bis syafa'ah, diizinkan untuk dimintakan syafaat. Faji'a bihim dhabaira, maka datanglah orang yang masuk neraka yang sudah jadi arang ini, datang berkelompok-berkelompok. Ini hadisnya riwayat Muslim, bantahan terhadap kelompok yang mengingkari adanya syafaat, kelompok Khawarij tadi. Fabussu ala anharil jannah, maka orang-orang datang berkelompok yang sudah menjadi arang ini, lalu dimasukkannya, disebarkannya di sungai surga, anharil jannah. Jadi surga itu ada sungainya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semakilah, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai orang-orang yang berhak masuk surga, afidhu alaihim, limpahkan air kepada mereka. Ya, jadi orang masuk surga diperintahkan kepada orang teman-teman yang banyak dosa, yang sudah menjadi arang tadi, siram mereka dengan air surga. Nah, ketika disiram dengan air surga, tanaman itu kalau disiram air tumbuh dia. Fayan butuna, maka tumbuhlah, ya, maka arang itu berubah menjadi tubuh manusia, tumbuh nabata khibbatis, seperti tumbuhnya biji-bijian atau yaitu tanaman yang kecil yang di atas air itu. Apa yang namanya di sini? Ya, jadi hijau-hijau itu menutupi air. Ada lagi berupa jengkol atau yang lainnya. Jadi air itu tertutup, ya. Iya, jengkol. Jengkol juga besar-besar. Ada yang putih lepok itu, ramah kecil-kecil itu. Biasanya untuk makanan, yaitu ikan-ikan mujair atau yang lainnya. Menutupi semua. Jadi tertutup tumbuh. Takunu fi hamilis saili, yang mana berada yaitu di buih banjir. Jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh memberi putus asa, cemas kepada orang muslim yang melakukan dosa. Tapi kita nasihati. Ini loh hadisnya. Ada orang mengatakan, gimana saya masuk surga, saya ini pencuri, saya pembunuh, saya ini berbuat zina. Suruh setobat dia. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita bertobat, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Ini hadis yang pertama. Hadis yang nomor 2, penjelasan dari yulbisum fiha ma yasha kama fi sahihaini, dijelaskan di dalam Bukhari Muslim, hampir sama maknanya, tapi kita perlu membaca. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayasfa'un nabiyyun, para nabi memintakan syafaat. Karena para nabi mesti orang ahli ikhlas, ahli tauhid. Wal malaikatu, dan malaikat memintakan syafaat. Ini bantahan kelompok Khawarij yang mengatakan tidak ada syafaat. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Nah, ya. Upayakan kita menjadi orang-orang mukmin. Ketika keluarga kita ada satu dosa, tetapi belum sampai kepada kesyirikan, bisa jadi orang-orang mukmin yang kuat imannya, yang li tauhidnya, akan bisa menolong saudaranya, akan bisa memanggil bapaknya, akan bisa memanggil ibunya, keluarga kerabatnya. Fayaqulul jabbar, berkatalah Allah yang maha tinggi, al-jabbar ya Allah, baqiyat syafaati, tinggal syafaatku. Ya, syafaat malaikat sudah ada, syafaatnya para anbiya sudah ada, orang mukmin sudah ada, tinggallah Allah Ta'ala beri syafaat. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Ta'ala menggenggam satu genggaman dari neraka itu.
Ini menunjukkan besarnya Allah, Allahu Akbar, digenggamnya neraka itu. Fa yukhriju, lalu Allah Ta'ala mengeluarkan aqwaman qatim tukhisu, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala manusia-manusia yang mempunyai iman tapi banyak dosanya, dikeluarkan dari api neraka itu. Fayulqawna fi nahri bi afwahil jannah, lalu dilemparkannya, dimasukkan oleh Allah Ta'ala di sungai, di mulut-mulutnya surga, di pinggir-pinggir surga. Maknanya supaya menjadi hidup kembali manusia seperti semula. Dan bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitan. Membuat kita dari air mani juga kita bisa hidup. Ya. Membuat manusia dari tanah juga bisa hidup seperti Nabi Adam yang lainnya. Yuqalu lahu ma'ul hayat, yang mana dikatakan itu adalah air untuk menghidupkan, yaitu jasad manusia. Orang mukmin tetapi banyak dosanya. Fayan butuna fi khafatai, maka tumbuh di pinggir-pinggir surga itu kamatan butul khibbatu, seperti tumbuhnya biji-bijian tadi, ya, yang di atas yaitu air, fi hamilis saili, yang dibawa oleh banjir. Nah, berikutnya keterangan dari nomor 37. Wa qaumun yukhallatuna finnari abada, ada kaum yang kekal selamanya di neraka. Kalau tadi ada kaum yang masuk neraka tapi diambil oleh Allah, ya, dimasukkan ke sungai di surga untuk dihidupkan kembali. Ini rahmat Allah Ta'ala untuk hamba yang bertauhid. Tapi ada kaum yang kekal di neraka, orang kufar, Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang yaitu yang tidak beragama Islam. Ya. Wahum alus syirk, ini orang-orang yang musyrik. Orang yang mengaku dia muslim tapi musyrik, syirik besar, dia tidak bertobat, masuk kategori neraka selamanya. Wat takdzib, dan mendustakan Islam. Nah, sekarang berapa banyak orang-orang mencaci Islam. Nah, ini yang harus kita fahami. Dicacinya, mendustakannya seperti orang munafik. Munafik i'tiqadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang mukmin, saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia pergi ke teman orang munafik, qalu inna ma'akum, saya ini adalah golonganmu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya mentertawakan orang-orang yang Islam itu. Ini namanya munafik i'tiqad. Batinnya kufur tapi menampakkan keislaman agar tidak diperangi oleh orang Islam. Tapi juga ada munafik yang sifatnya amal, seperti berdusta, berjanji menyelisih janjinya, ya. Tapi kalau dia bertobat maka hilang sifat yaitu kemunafikan itu. Wal juhud, ingkar, kufrul juhud, ingkar. Wajahatu fiha, mereka mengingkari. Wastaiqanata anfusuhum, padahal hatinya mengakui. Maka orang yang ingin mengingkari sunnah, mengingkari Al-Quran, siapapun walaupun orang dia mengaku muslim, tetap kufur, dan ini kekal selamanya. Wal kufri billah, dan orang kufur kepada Allah, ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan yaitu nikmat surga walaupun sedetik. Mereka tetap di neraka selamanya, kecuali satu orang kafir tadi, yaitu anak Abdul Muthalib, yaitu ayahnya sahabat Ali radhiyallahu anhu, Abu Thalib. Tapi itu bukan keluar dari neraka, tapi di neraka paling atas, sefisat paling atas, diringankan oleh Allah Ta'ala karena kufurannya dan karena membantu beliau banyak sekali. Nah, mana dalilnya bahwa orang-orang kafir ini kekal di neraka, tidak akan keluar dari neraka, tidak akan masuk surga? Berdasarkan ayat dari surat Fatir nomor 36, itu indeks nomor 3 yang di bawah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, baik kafir mendustakan atau kafir mengingkari atau yaitu musyrik yang lainnya.
Walladzina kafaru, orang-orang kafir, lahum naru jahannama, mereka itu mesti masuk neraka jahannam. Jahannam itu neraka yang paling bawah. La yuqda alaihim, tidak dihisab. Orang kafir tidak ada hisabnya, tidak perlu ditimbang amalnya, semuanya kafir. Kalau orang muslim masih ditimbang amalnya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika ditimbang yang masih berat amal solehnya, Allah Ta'ala akan menghapus dosa yang lain. Tetapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya sedikit, dosanya banyak, dia masuk ke neraka hawiyah, tapi nanti mendapatkan syafaat ketika matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid sebagaimana hadis tadi. Namun orang kafir la yuqda alaihim, tidak perlu dihisab karena kufur semuanya, tidak ada kebaikannya. Kebaikan mereka di dunia untuk dunia mereka, taruhlah membantu orang yang lainnya, itu tidak ada baiknya untuk akhirat, karena Allah Ta'ala menerima amal soleh itu satu, orangnya muslim, yang dua ikhlas karena Allah Ta'ala, yang nomor tiga mengikuti sunnah beliau. Orang Yahudi dia ikhlas karena Allah Ta'ala, tetapi dia menyekutukan Allah, mengatakan Uzair ibnu Allah, hancur amal mereka yang baik. Fayamutu, lalu mereka mati. Nah, ya, orang kafir mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiyah, tidaklah diringankan, dikurang Allah Ta'ala siksaannya, tidak. Inilah perlunya kita waspada. Jangan sampai melakukan dosa yang mengakibatkan kekal di neraka. Dan ketika kita melakukan dosa, segera untuk bertobat. Kadzalika najzi kulla kafurin, demikian itulah kami membalas setiap orang yang kufur. Ini surat Fatir ayat nomor 36. Demikian juga waqala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Toha nomor 74. Ya, kita harus pakai dalil, tidak menentukan sesuatu kecuali dengan dalil. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman, siapa saja yang mati dalam keadaan berbuat dosa, namanya dosa syirik. Dan orang yang mati ini masih orang yang kafir dia. Fa inna lahu jahannama, dia pasti masuk neraka jahanam, neraka yang paling bawah. Makanya kalau kita berlindung pada Allah Ta'ala dari neraka jahanam dulu, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, karena adzabil qabri itu permulaan azab, jahanam paling akhirnya azab. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di neraka itu dan dia tidak hidup, maknanya kesengsaraan, sakit terus menerus, hukuman terus menerus, dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada syafaat, karena orang itu mati dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan syirik. Ini yang harus kita pahami. Ya, mumpung kita masih ada nyawa, Allah Ta'ala memberi kesempatan kita perbaiki diri kita. Ketika pernah melakukan syirik, hendaknya bertobat segera. Wa qala fi sahih Muslimin, dan dijelaskan pula di dalam sahih Muslim, amma ahlun nari, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang itu adalah penduduknya, fa innahum la yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di neraka itu. Beda dengan orang manusia, dibakar mati, sudah selesai. Lihat orang-orang, yaitu orang Hindu, dia membakarnya, bakar, dihabisi tinggal tulang-tulang. Wala yakhyun, dan tidaklah hidup yang merasakan nikmatnya hidup. Bayangkan kalau orang sudah sekarat mati, dan orang kafir naudzubillah menjerit, dikiranya sudah mati, ternyata menjerit lagi dia. Dicekik, dikira sudah mati,
ya membelalak matanya, tetapi dia bergerak lagi, menjerit lagi. Itu masih sekarat maut di dunia. Apalagi dikatakan la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati yang hilang rohnya dan hilang rasanya, sakitnya, dan tidak hidup yang merasakan nikmat. Dan ini adalah hukuman di akhirat. Belum ada hukuman di dunia. Ini semuanya kita hendaknya waspada. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menuju kepada syirik. Makanya kalau kita tidak belajar syirik besar dan kecil, kita tidak akan selamat dari balak tersebut. Selanjutnya nomor 38, wa yudbahul mautu yaumal qiyamah bainal jannati wan nar. Orang mati besok itu disembelih. Kapan? Pada hari kiamat, yaitu antara surga dan neraka. Ini berhak untuk di surga kah atau ini berhak untuk neraka? Dan ini harus kita imani bahwa orang itu besok orang mati itu akan disembelih pada hari kiamat di antara surga dan neraka. Mana hadisnya? Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, itu indeks nomor 4 bawah. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ini persiapan kita kaum muslimin ya. Mumpung Allah Ta'ala masih ngasih waktu kita untuk hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti, pada hari kiamat akan didatangkan orang mati, dihadirkan orang mati, bangkit dari alam kubur, dihadapkannya. Kahayati kabsin amlaha, orang mati ini seperti bentuknya kambing kibas yang warnanya abu-abu, amlah. Jadi dibangkitkan dari alam kubur, orang mati ini bentuknya seperti kambing kibas yang itu warnanya abu-abu. Fayunati munatin, maka ada yang memanggilnya, ya ahlal jannah, wahai ahli surga ya. Jadi dibangkitkan yang ahli surga, yang neraka dibangkitkan dari alam kubur. Lalu ada yang manggil, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Fayasra'ibuna, nah orang-orang ahli surga dipanggil, maka mereka melihat dengan mendongak, melongo. Melihatnya dengan mendongak melongo dia karena dahsyatnya alam mahsyar. Wa yanzurun, dan mereka memperhatikannya. Dan ini akan kita jumpai. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza. Lalu ada menanya, apakah kamu tahu ini? Ini mana orang mati yang yaitu dirupakan seperti kambing kibas yang coklat tadi, yang kelabu tadi. Fayaquluna na'am, iya. Hal ta'rifuni, mereka ahli surga jawab iya. Iya, saya tahu dia. Hadzal mautu, ini orang mati. Ini orang mati. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua ahli surga mengetahuinya. Summa yunati, kemudian ada panggilan, ya ahlan nar. Nah, ya, itu maknanya tadi, bainal jannati wan nar. Besok ada surga dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dipanggil ya ahlal jannah. Mereka bangun ya, merasa tercengang dia. Lalu ditanya, siapa ini? Tahukah kamu? Iya. Kemudian summa yunati, kemudian Allah manggil lagi, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayasra'ibuna, mereka tercengang melihat teman-temannya masuk neraka. Wa yanzuruna, dan mereka memperhatikannya. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kamu tahu orang ini? Fayaquluna, orang penduduk neraka, na'am, iya, aku tahu, hadzal maut, ini mati. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua ahli neraka tahu ini. Fayudbahu, lalu disembelih. Nah, summa yaqulu ya ahlal jannah, kemudian Allah berkata, wahai penduduk surga.
khuludun, kamu kekal di surga. Fala mautah, kamu tidak akan mati selamanya. Jadi mati manusianya sebentar di dunia ini. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, lalu kita dimandikan, dikafani, dikubur, itu mati. Nanti kalau sudah kita ini ditinggal oleh pengantarnya, didudukkan oleh malaikat, hidup lagi. Cuma hidupnya di alam mahsyar, di alam barzakh. Setelah kita ditanya, orang-orang yang ahli iman ditanya, bisa menjadi diistirahatkan. Pagi nanti dibangunkan, dilihatkan surga, itu tempatmu. Didatangkan dipan-dipan dari. Kemudian sore pula, setelah itu sore dibangunkan. Adapun orang kafir juga demikian. Maka orang kafir diperlihatkan neraka pagi hari dan sore hari. Dan kuburannya bertumpang tindih, yaitu tulang-tulangnya bertumpang tindih, tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Ada orang beriman diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Walaupun sekarang di kuburan itu sama tempatnya, tapi alamnya beda. Sekalipun orang muslim itu dikubur tanpa diapakan saja tetap mendapatkan iman. Walaupun orang kafir diupacariin dan itu dititipi apapun di alam kubur dan alam dunia. Ini harus kita fahami. Nah, apa katanya? Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mauta, kamu harus kekal selamanya di neraka, kamu tidak akan mati. Bayangkan masuk neraka tidak mati. Kalau masuk surga tidak mati, nikmat. Dan ini maknanya khalidina fiha, kekal selamanya. Summa qara'a, kemudian juga beliau membacakan ayat dari surat Maryam nomor 39. Wa anzirhum yaumal khasri, wa anzirhum yaumal khasrati, berilah peringatan mereka wahai Nabi pada hari penyesalan. Khasrah itu penyesalan, yaitu hari kiamat. Idza qudiyal amru, kalau Allah Ta'ala sudah memutuskan perkara, fulan ahli surga, fulan ahli neraka, wa hum fi ghaflatin, satu mereka lupa. Karena apa? Mereka di dunia wahum la yu'minun, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang mati besok akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan akan disembelih, kemudian yaitu dipanggilnya orang ahli surga masuk surga, dipanggil orang neraka masuk neraka. Wa qad khuliqatil jannatu wa ma fiha, ini kaidah yang berikutnya 39, dan sungguh telah diciptakan surga dan apa yang ada di dalamnya. Ini bantahan terhadap orang mengatakan surga neraka ini belum diciptakan. Dari mana mereka mengatakan belum diciptakan? Mereka mengatakan kalau diciptakan berarti sia-sia siapa penduduknya. Allah menjelaskan uiddat lil muttaqin, surga sudah disiapkan untuk orang mukmin. Uiddat lil kafirin, sudah disediakan untuk orang kafir, neraka. Ya. Makanya apa katanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Fir'aun bahwa Fir'aun itu pagi dan sore diperlihatkan neraka. Orang mukmin pagi dan sore diperlihatkan surga, walaupun masih di alam barzakhnya. Dan ini perkara gaib yang mana tidak mungkin kita tahu kecuali dengan dalil. Wa khuliqatin nar wa ma fiha, dan telah diciptakan neraka itu dan apa saja yang ada di dalam neraka sudah ada. Cuma kita hanya dikabari oleh Allah Ta'ala, tapi ini harus kita yakini. Apa faedahnya keterangan seperti ini? Bagi orang takut neraka, jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan bid'ah, jauhi perbuatan maksiat. Karena itu penyebab orang masuk neraka. Ketika orang itu berharap masuk surga, bertauhidlah, beribadah kepada Allah, ikutilah sunnah, janganlah berbuat maksiat. Summa khalaqal khalqa lahuma, ya. Setelah Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, Allah menciptakan penghuninya. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan al khalqa, penghuni lahuma untuk
dua tadi, surga ada sendiri penghuninya, neraka ada sendiri penghuninya. La yafniyani, tidak akan lenyap. Ya, tidak akan lenyap, kekal selamanya, khalidina fiha. Wala yafna ma fihi ma abadan, dan tidak akan lenyap pula penduduk yang ada di dalamnya. Orang mukmin dikekalkan dalam surga, dan itulah kita berharap. Orang kafir dikekalkan di neraka, itulah kita hendaknya, yaitu berlindung kepada Allah. Keterangan ini dijelaskan, fal jannatu wan naru makhluqatani mawjudatanil an. Surga dan neraka ini sudah diciptakan, sekarang sudah ada. Wa ala hadza ittafaqa ahli sunnah. Orang ahli sunnah sepakat karena dalilnya ada. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan pendapatnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan al-munkirina dzalika, mengingkari tidak ada. Surga sekarang itu tidak ada, neraka tidak ada, besok yang ada. Dari mana dia? Haitsu za'amu annaha takhluqan yaumal kiamat. Menurut Mu'tazilah dan juga kelompok yang tersesat, mereka meyakini bahwa surga neraka ini diciptakan besok pada hari kiamat, sekarang belum ada. Amma qaulu ahli sunnah wal jamaah huwa allati talat alil adillatul katsira minal kitab was sunnah. Adapun ahli sunnah punya prinsip bersumber dari Quran dan sunnah bahwa surga itu sudah ada dengan dasar ayat surat Ali Imran ayat nomor 133. Uiddat lil muttaqin. Surga ini sudah disediakan oleh orang bertakwa. Dengan bukti pernah Rasulullah SAW melihat Bilal masuk surga. Ditanya oleh Bilal, amal apa yang kamu kerjakan? Aku melihat kamu itu di surga. Ya. Nah, ini merupakan satu keimanan, berita beliau. Hatinya sahih. Wahai Nabi, tidaklah aku beramal melainkan banyak amal yang kuperhatikan ini. Ketika saya setelah sholat, ketika setelah wudu, aku sholat 2 rakaat. Ini kebiasaan, yaitu sahabat Bilal. Setiap wudu, ketika batal setiap wudu, sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnatul wudu. Dan itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata menempuh surga itu lebih mudah. Satu, persyaratannya punya ilmu. Yang nomor 2, beramal menurut kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Wa qala fin nari, demikian juga beliau berkata di dalam neraka. Allah berfirman juga, uiddat lil kafirin. Surat Al-Baqarah 24. Neraka itu sudah ada, disediakan untuk orang kafir. Yaitu keluarga-keluarga Fir'aun ketika mati, pagi dan sore diperlihatkan neraka. Itu menunjukkan ada. Bantahan terhadap kelompok Khawarij maupun Mu'tazilah, surga neraka itu belum ada. Yang ada besok pada hari kiamat. Mereka ini bohong, tidak punya dalil. Dengan dasar hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khina sholatal kusuf. Ketika beliau salat kusuf. Salat kusuf adalah salat gerhana. Kusuf gerhana matahari. Inni ra'aitul jannah. Saya melihat surga. Karena beliau pernah di-mi'rajkan, di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Fatana waltu ungkudan, dan aku mengambil dompolan-dompolan buah-buah yang ada di surga itu. Walau asabtuhu, seandainya aku mengambilnya, aku bawa ke permukaan bumi ini, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kamu akan makannya sampai mati. Menunjukkan banyaknya buah-buahan di surga. Disebutkan di sini buah-buahan karena itu makan yang paling bagus. Bahkan dokter pun juga mengingatkan makan buah-buahan itu bagus. Tapi buah-buahan yang bukan diracun, ya, yang bukan disuntik yang lainnya. Wa uritun nar, dan saya diperlihatkan oleh Allah neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattun afdha. Belum pernah saya melihat pada hari ini pemandangan yang sangat menakutkan. Afdha itu yang sangat menakutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga orang Muslim. Inilah keterangan singkatnya
tentang masalah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, yaitu mengimani tentang masalah yaitu syafaat, dan syafaat ini tentunya harus kita peroleh dengan beramal soleh, karena tanpa kita beramal soleh tidak mungkin orang itu akan mendapatkan syafaatnya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Nah, bagus. Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Ar-Rasul yaitu bisa menyampaikan syafaat, miliknya Allah. Tapi Allah mengizinkan kepada nabinya. Jadi Al-Quran juga sama, dan juga puasa. Siam itu karena siam itu perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu bicaranya Allah. Itu menunjukkan syafaat, walillahi syafa'atu jami'ah. Jadi orang baca Al-Quran, Quran itu akan bicara besok pada hari kiamat, ya, yang akan bicara, ya Allah, ini orang ini membaca ayatmu, fasaffi'hu, berilah syafaat. Siam pun juga begitu, karena as-shaumu junnah, siam itu pembenteng diri dari api neraka. Makanya orang selalu siam, dia menjadi orang baik, karena orang siam dia harus menjauhi perkara-perkara yang tidak benar. Orang siam kalau dia melihat YouTube terus gambar-gambar, tidak sah siamnya. Nah, dan jangan sampai kita masuk di masjid rumah Allah Ta'ala lalu melihat sesuatu. Kalau kita punya HP, kita baca yaitu aplikasi Quran, hadis boleh, kalau kita tidak membawa mushaf. Tapi harus dimatikan total internet atau apa, biar tidak ada suara yang masuk ke HP, ke tempat rumah Allah. Dan itu fatwa ulama banyak sekali. Bayangkan kalau ada orang yaitu sedang umrahnya, memoto ke sana kemari di Masjidil Haram, dan juga rintonya macam-macam dan juga yang lainnya, hanya dimatikan semua. Itu sudah fatwanya para ulama sunnah. Tapi banyak juga manusia yang melanggar, ya. Jadi kita ikhlas. Kalau kita di masjid itu enggak lama, tidak 5 jam 7 jam. Tapi silakan di rumah atau yang lainnya. Kalau ada orang hubungan dengan pedagang yang lain, tapi jangan sampai dihidupkan HP ini di masjid, lalu nanti ada kering kita lalu keluar, yaitu itu orang yang dalam masjid dia hubungan dagang tidak akan la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan daganganmu. Wallah. Yang lain. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kami rasa cukup, yaitu penjelasan tentang masalah syafaat ini. Semoga kita menjadi orang yang ahli tauhid, dimudahkan untuk beramal sehingga bisa mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.